Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Astri Gunawan yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Astri, hakim sebelumnya meminta jaksa menghadirkan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada proyek BTS 4G Kemenkominfo ini. Nah, apakah yang bersangkutan jadi datang ke sana? Ya Radi, jaksa menghadirkan 7 saksi. Ini berasal dari Bakti dan juga ada sejumlah tenaga ahli yang berasal dari pihak swasta. 7 saksi tersebut diantaranya Gumala Warman selaku Kadif Pengadaan dan Sistem Informasi Direktorat Sumber Daya Administrasi Bakti. Kemudian ada Darin Aldiano selaku Kadif Hukum Bakti dan ada Seni Sri Damayanti selaku anggota Pokja Pemilihan Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Yang keempat ada Afrinson Budi Hotman selaku tenaga ahli ini dari pihak swasta yakni dari Radio PT Paradita Infra Nusantara, dan juga ada Gandhi Tungkot Haswidungan selaku Project Director Konsultan Office. Yang keenam ada Mariulis selaku tenaga ahli Proyek Manager Unit Bakti, dan yang ketujuh ada Robi Doni Prahmono selaku tenaga ahli transmisi. Tadi sidang baru digelar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, artinya selama 1,5 jam sidang berlangsung ini jaksa menggali terkait dengan pengetahuan dari para saksi terkait dengan proses penentuan pembentukan peraturan Dirjen Bakti Kominfo 2020, dan juga jaksa ini berusaha untuk menggali apa yang para saksi ketahui terkait dengan perencanaan hingga realisasi dari pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Tadi kalau misalkan kami lihat ini kebanyakan berasal dari Bakti, dan juga tadi jaksa berusaha menggali terkait dengan apa yang diberikan ataupun juga apa kebijakan yang diberikan dan juga perizinan dari terdakwa Anang Ahmad Latif yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Bakti. Sehingga jaksa ini mencoba menggali terkait dengan relasi dari para saksi ini dengan Anang Ahmad Latif, dan juga berusaha membuktikan dakwaan-dakwaan yang dilayangkan terhadap Anang Ahmad Latif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan atau penyediaan proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dan kalau kita ulas ataupun juga review ke belakang dari 2 pekan sidang yang menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum atau dari proses pembuktian ini, jaksa penuntut umum sudah menghadirkan 4 saksi yang berasal dari Kemenkominfo, dan ini merupakan pejabat begitu. Dari keterangan-keterangan saksi terdapat ataupun juga terungkap sejumlah fakta baru. Dari saksi Mirza diketahui bahwa proyek senilai 10,8 triliun ini tidak melibatkan ahli, baru melibatkan ahli ketika setelah selesai proses pelelangan. Kemudian yang kemarin baru saja di hari Selasa sidang ataupun juga memberikan keterangan di depan majelis hakim, yakni saksi Indra Apriyadi, ini mengatakan sebetulnya Kemenkominfo ini mendapat jatah untuk membangun 7.904 tower dari total 12.000 tower yang harusnya dibangun di titik-titik yang sudah ditentukan. Namun ternyata dari 7.904 tower itu 800 tower ini sebetulnya sudah on air dan sudah mendapatkan sinyal 4G. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar dari majelis hakim. Selanjutnya fakta yang terungkap dari keterangan para saksi ini bahwa dari proses pengadaan ataupun juga realisasi ini ada pencairan anggaran sebesar 100% dengan nilai 9,8 triliun yang diberikan kepada pihak konsorsium untuk membangun dengan target 4.200 tower. Padahal dalam ataupun juga pada proses itu belum tuntas ataupun juga belum terrealisasi, tapi anggaran ataupun juga dana ini sudah dibayarkan 100% ke pihak konsorsium. Dan yang selanjutnya, fakta yang terkuak ini adalah dari saksi Mirza mengungkapkan bahwa ada penerimaan dana sebesar 500 juta per bulannya kepada ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Ini juga yang menjadi pertanyaan besar dari majelis hakim. Dan terakhir, ini fakta yang terkuak adalah Indra Apriyadi menyebutkan bahwa dari proyek pengadaan menara BTS 4G ini seharusnya sudah menghapuskan daerah 3T atau seharusnya seluruh daerah di Indonesia ini sudah mendapatkan sinyal 4G. Tapi kenyataannya masih banyak yang belum terbangun, masih banyak target yang belum terrealisasi. Ini juga yang menjadi keluhan majelis hakim di persidangan sebelumnya di hari Selasa. Dan saat ini masih terus digali oleh jaksa penuntut umum apa kemudian yang menjadi fakta dan juga bisa memperkuat dan membuktikan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sementara demikian, Radi.
jaksa saat ini masih menggali keterangan-keterangan saksi mulai dari perencanaan sampai realisasi proyek BTS 4G dan juga konfrontasi-konfrontasi yang dilakukan antar saksi oleh jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim. Terima kasih Asri Gunawan, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta.